Di sebuah malam ketika badai besar mengguncang lautan, sekelompok bajak laut berhasil menemukan kapal nelayan yang sedang berlayar. Seorang awak kapal membunyikan lonceng peringatan sebagai tanda bahaya. Mendengar suara itu, para nelayan langsung bersiap untuk mempertahankan diri. Sayangnya jumlah mereka kalah jauh dibandingkan para bajak laut, sehingga perlawanan tersebut tidak berlangsung lama dan mereka dilumpuhkan satu persatu. Tidak lama berselang, pemimpin bajak laut bernama Kapten Connor muncul dan langsung menginterogasi kapten kapal nelayan tersebut yang bernama Bowden. Connor ingin mengetahui bagaimana ada batangan emas yang merupakan harta karunnya yang hilang bertahun-tahun lalu bisa ada di kapal itu. Tidak lama kemudian, salah seorang anak buah Connor melaporkan bahwa kapal nelayan tersebut berasal dari sebuah pulau yaitu Camenbray. Mendengar hal itu, Connor langsung murka. Tanpa membuang waktu, ia memerintahkan seluruh anak buahnya untuk segera berlayar ke pulau tersebut. Keesokan harinya, suasana di pulau Camenbray. Sang istri Bowden bernama Ursul terus mengamati lautan menggunakan teleskop dengan harapan melihat kapal suaminya muncul di kejauhan. Namun setelah menunggu cukup lama tidak ada tanda-tanda kedatangan kapal suaminya. Dengan perasaan sedih, Ursul akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Di rumah, Ursul hidup bersama putrinya yang merupakan penyandang disabilitas bernama Ishak. Kebetulan hari itu hari ulang tahun Ishak. Namun alih-alih bergembira, Ishak justru merasa sedih karena ayahnya belum juga pulang. He will come home. Menjelang malam, keluarga kecil itu tetap berusaha merayakan ulang tahun Ishak dengan sederhana. Namun tanpa mereka sadari, kapal bajak laut mulai mendekati pulau. Sementara itu di rumah, Ursul mendengar suara-suara aneh dari luar. Ketika mengintip dari jendela, ia terkejut melihat bajak laut bersenjata telah mengepung halaman rumahnya. Menyadari bahaya yang semakin dekat, Ursul bergerak cepat dengan menyembunyikan Ishak ke dalam lorong rahasia yang berada di bawah lantai rumahnya. Tak lama kemudian para bajak laut menerobos masuk dan tanpa ampun memukuli Ursul, sambil memaksanya memberitahukan keberadaan sisa emas yang mereka cari. You come here. Quiet. Maybe you break her bones. Where is the rest? Pada saat yang sama, penjaga pulau yang mengawasi dari kejauhan menggunakan teleskop melihat kedatangan lagi para bajak laut. Lalu segera memberi tanda bahaya agar seluruh penduduk bersiap tempur. Di sisi lain, para bajak laut berusaha menggantung tubuh Ursul. Namun Ishak yang bersembunyi di dalam ruang bawah tanah tanpa sengaja berteriak. Takut anaknya dalam bahaya, ia memberontak dan melawan bajak laut. Di tempat lain, Connor bersama anak buahnya terus menyerang para penduduk pulau. Tidak lama kemudian, salah seorang anak buah Connor datang melaporkan bahwa Ursul telah ditemukan. Pada saat yang sama, seorang pastor datang menemui Ursul dan memberitahukan semua kejadian yang terjadi di pulau itu. Ursul berusaha lari dari rumahnya. Ia tahu para anak buah Connor pasti datang lagi dengan jumlah yang banyak. Tak lama kemudian Connor tiba di rumah Ursul. Anak buahnya menggeledah seluruh isi rumah tetapi mereka tetap tidak berhasil menemukan emas yang dicarinya. Setelah itu Connor dan anak buahnya mengejar Ursul ke dalam hutan.
Kemudian Connor melihat ada bekas kursi roda, menurutnya itu pasti kursi roda anak Ursul. Mereka pasti melewati jalur tersebut. Tak jauh dari Connor, Ursul bersama keluarganya tiba di sebuah tepi sungai. Mereka harus menyeberang, tetapi sungai itu dipenuhi buaya. Sang pastor mengatakan bahwa penyeberangan itu terlalu bahaya. Namun Ursul memperlihatkan sebuah perahu yang selama ini ia sembunyikan. Mereka semua menaiki di atas perahu dan mulai menyeberangi sungai. Tetapi sang pastor tidak ikut menyeberang. Tak lama kemudian Connor dan anak buahnya berhasil tiba di tepi sungai. Sang pastor mendesak agar Ursul terus menyeberangi sungai tanpa mempedulikannya. Ursul pun tiba di seberang. Tidak lama kemudian Connor menembak pastor. Salah seorang anak buah Connor melihat keberadaan Ursul dari kejauhan dan langsung melepaskan tembakan ke arahnya. Meskipun sudah terluka, sang pastor tetap berusaha menghalangi mereka agar Ursul bisa melarikan diri. Kemudian Connor memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Ursul dalam keadaan hidup. Mereka segera mengejar hingga masuk ke dalam sungai, dan tanpa menyadari bahwa di bawah permukaan air terdapat buaya-buaya yang sedang mengintai. Seketika kekacauan terjadi ketika buaya menerkam beberapa orang anak buah Connor. Dan sebagian anak buah Connor ada yang berhasil menyeberangi sungai dan kembali menyerang Ursul. Di sisi lain Elizabeth dan Isaac bersembunyi di dalam batang pohon yang berlubang. Sementara salah seorang anak buah Connor menemukan mereka. Tepat pada saat itu Ursul datang dan langsung membunuhnya. Dari seberang Connor berteriak memanggil nama Bloody Mary. Bloody, Bloody Mary! Saat itulah terungkap kenyataan terbesar dalam film ini. Nama asli Ursul ternyata adalah Bloody Mary, seorang perompak legendaris yang dahulu sangat ditakuti. Connor memberitahukan bahwa Boden masih berada dalam rawanan mereka. Ia memperingatkan Ursul bahwa apabila suaminya mau tetap hidup, ia harus menyerahkan semua emasnya. Jika tidak, yang akan diterimanya hanyalah mayat Boden. Dusk, or it'll be his head at your feet. The life of Captain Theodore H. Bowden. You, my gold. Acknowledge me, sailor. Setelah itu, ia membawa kedua putrinya ke sebuah gua tua yang tersembunyi jauh di dalam hutan, tempat persembunyian paling aman yang dimilikinya. Di dalam gua itu, ia bertahun-tahun menyimpan persenjataan dan perbekalan. Setelah itu, Ursul memberitahu kenapa ia tadi dipanggil Bloody Mary kepada kedua putrinya. Ia menjelaskan bahwa saat ia berusia 12 tahun, Connor menyerang kampung halamannya dan menculik dirinya, lalu memaksa dirinya menjalani hidup sebagai seorang perompak. Seiring berjalannya waktu, ia tumbuh menjadi Bloody Mary, yaitu salah satu bajak laut yang paling ditakuti dan disegani. Bertahun-tahun kemudian ia berhasil mencuri emas Connor dan bersembunyi di Pulau Camenbray. Dari dalam tanah Ursul mengeluarkan peti dan dipenuhi batangan emas. Dia menjelaskan bahwanya seluruh emas tersebut untuk putrinya. Di tempat lain Ursul mengambil lagi perlengkapan bajak lautnya yang telah lama ia simpan. Lalu ia bersiap untuk pertempuran terakhir. Setelah persiapan selesai, Ursul menyuruh putrinya menunggu di dekat perahu. Tidak lama kemudian, Ursul diam-diam muncul dari dalam sumur di area markas Connor. Tanpa mengeluarkan suara sedikitpun, Ursul diam-diam menyelinap dan memasang jebakan di markas Connor. Setelah itu, Ursul bergerak diam-diam dan membunuh satu persatu anak buah Connor secara senyap. Beberapa saat kemudian ia berhasil menyusup ke dalam dan menemukan di mana tempat Bowden ditahan. Ia menjelaskan merasa menyesal karena telah mencuri emas tersebut. Sementara itu di luar rumah, Connor menyadari bahwa beberapa anak buahnya menghilang. Ia mengetahui bahwa Ursul berhasil menyusup ke markasnya. Ursul berusaha secepat mungkin menyelamatkan Bowden, tetapi waktunya tidak cukup. Tidak lama kemudian anak buah Connor memasuki rumah. Ursul terpaksa melarikan diri. Sesaat kemudian Ursul terkepung di luar bangunan. Ia berdiri sambil memegang kabel pemicu granat yang telah dipasangnya sejak tadi. Ketika anak buah Connor melangkah mendekat, Ursul langsung menarik salah satu kabel tersebut. Ledakan pun terjadi. Setelah itu Connor membawa Bowden ke depan Ursul, agar Ursul menyerahkan seluruh emasnya miliknya.
Demi menyelamatkan suaminya, Ursul akhirnya mengeluarkan peti berisi emas Connor. Tetapi Connor bersifat licik. Ia akan tetap membunuh Bowden karena atas pengkhianatan Ursul dulu. Mendengar itu Ursul pun menarik kabel pemicu granat sehingga perkelahian terjadi. Tetapi Bowden tewas di tangan Connor dan Ursul tertembak di bagian kakinya. Setelah membunuh Bowden, Connor menangkap Ursul. Ia menjelaskan akan menyerahkan Ursul ke pihak berwenang demi memperoleh hadiah buronan yang sangat besar atas kepalanya. Namun ketika Connor merasa memenangkan segalanya, Ursul diam-diam menyalakan sumbu, bahan peledak. Peti emas yang tadi berterbangan ke segala arah. Akibat ledakan tersebut, sementara Ursul terpental ke dalam sumur yang merupakan jalan rahasia ke gua. Setelah sampai di gua, Ursul memberitahu putrinya bahwa ayahnya telah dibunuh oleh Connor. Tidak lama kemudian Ursul dan putrinya segera memansang jebakan di dalam gua. Cepat atau lambat Connor dan anak buahnya pasti datang mencarinya. Di sisi lain, seorang anak buah Connor menemukan lubang yang sama seperti sumur di tempat markas mereka dan melaporkannya kepada Connor. Connor bersama anak buahnya memasuki lubang tersebut hingga sampai ke tempat persembunyian Ursul. Tiba-tiba, anak buah Connor kena jebakan yang telah dipasang oleh Ursul, dan terjadilah baku tembak di dalam gua. Dan akhirnya terjadilah pertarungan antara Ursul dan Connor yang sangat brutal. Beberapa kali Ursul terasa terpojok di tepi jurang. Tepat Connor hampir berhasil mengalahkan Ursul. Tiba-tiba sebuah tembakan mengenai tubuhnya. Tembakan itu ternyata dilepaskan oleh putri Ursul. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan Ursul untuk membunuh Connor.